Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian yang ketiga, video yang ketiga ya, berkaitan dengan tutorial Sister UNP. Ini dibuat untuk kepentingan internal, karena kita sedang melakukan update Sister, sebab import dari Sinta tidak bisa dilakukan, maka akan diinputkan manual. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas fokus ke pelaksanaan penelitian yang sebelumnya sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Untuk pelaksanaan penelitian, ada 3 bagian utama, yaitu penelitian itu sendiri, publikasi karya, dan paten atau HKI. Nah, untuk penelitian, kita bisa klik. Nah, di sini, kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah menginputkan, maka akan ada di sini. Namun jika belum ada atau ada yang belum masuk, maka Bapak Ibu bisa menambahkan ya, atau tim yang membantu ya, mahasiswa yang membantu Bapak Ibu bisa menambahkan dengan mengklik tombol tambah ini. Namun si mahasiswa tersebut perlu dibekali dengan minimal halaman cover dan halaman pengesahan dari penelitian Bapak Ibu tersebut. Nah, berbekal dari 2 halaman tersebut, mereka akan bisa mengisi ini. Ketika diklik, maka perlu diperhatikan dulu bagian ini. Nah, di sini apakah Bapak Ibu sebagai ketua atau sebagai anggota? Misal kalau sebagai ketua diklik, lalu judul kegiatannya apa? Misalnya pengembangan buku kalkulus. Afiliasi tentu Universitas Negeri Padang. Ini dipilih nanti ini. Universitas Negeri Padang. Karena kita internal kita ya di video ini untuk kalangan internal. Kelompok bidangnya apa? Misalnya matematika dan ilmu pengetahuan alam atau pendidikan matematika. Kalau kalkulus ini berarti matematika ya. Terus, apakah ini adalah hasil dari Lintapmas sebelumnya, penelitian ataupun pengabdian masyarakat sebelumnya? Kalau iya, apa? Ini sudah harus ada di sini, tinggal dipilih. Saya Ibu, Bapak sudah ada sebelumnya penelitian terkait ini yang sudah terdata di sini. Kalau belum ya biarkan saja kosong. Jenis skimnya apa? Kita klik, bisa dipilih di sini skim dari penelitian kita ini. Kalau saya barangkali penelitian dosen pemula skimnya. Kemudian lokasi kegiatan, Padang, atau biarkan saja kosong. Tahun usulan, silahkan dipilih di sini. Lalu tahun kegiatan juga dipilih. Tahun pelaksanaannya juga dipilih. Lalu lama kegiatannya apakah 1 tahun atau 2 tahun. Dan sekarang saat ini adalah tahun keberapa. Untuk sumber dana juga perlu dicantumkan di sini. Dana dari dikti berapa, dana dari perguruan tinggi berapa, dana dari institusi lainnya berapa. Jika salah satunya tidak ada, dibuat saja 0. Ini kan 0. Tidak boleh kosong, tapi diisikan angka 0. In-kind ini apa? Saya juga tidak tahu, maka kita kosongkan saja. Nanti kalau ada yang tahu tentang ini bisa komen di bawah. Kemudian untuk nomor SK penugasan, kalau penelitian kan ada SK-nya, tanggalnya juga, kalau ada mitranya juga dituliskan. Jika tidak, maka kosongkan saja. Lalu untuk bukti dokumen, bisa diupload misalnya halaman cover dan pengesahan tadi setelah dijadikan PDF. Maka itu dicari di sini, di-input, di mana disimpan, lalu di-open gitu ya. Kemudian nama dokumennya misal cover laporan penelitian. Misal ya, cover laporan penelitian. Keterangannya boleh dikosongkan saja. Jenis dokumen, nah kita pilih apa? Ya, kalau ada yang cocok pilih, kalau tidak klik saja lainnya. Klik lainnya gitu. Nah, kira-kira apa ya yang cocok untuk kalau misalnya tadi saya upload halaman pengesahan dan cover, tidak ada di sini kan? Nah, kalau tidak ada di sini, ya klik saja lainnya.
lainnya, mana tadi lainnya. Tapi kalau misalnya ada SK, misalnya SK penugasan, nah, klik SK penugasan. Tautan dokumen, nah kalau dokumen tadi tersimpan online, maka linknya ditaruh di sini. Kalau tidak, biarkan saja kosong. Nah, untuk penulis, karena tadi saya sebagai ketua, ini sudah langsung otomatis, aktif gitu ya misalnya. Nah, kalau kita menulis lebih dari satu, ya kita tambahkan di sini. Misal saya menulis bersama Pak Sadam Al-Aziz, tinggal diklik. Beliau sebagai anggota, misalnya. Statusnya aktif. Kalau ada dari perguruan tinggi lain, bisa juga dicari di sini. Atau langsung saja nama dosennya juga bisa. Harusnya bisa sih. Kita coba Universitas Andalas. Data kosong. Nah, mungkin ini saya juga tidak tahu. Kita biarkan saja terlebih dahulu. Nah, ini, oh ya, ini hanya sepengetahuan saya ya, untuk upload ini membantu teman-teman yang membutuhkan. Kalau ada hal yang tidak kita mengerti, nanti sama-sama kita tanyakan ke pihak yang lebih mengetahui dan nanti kita berikan tambahan di komentar, di kolom komentar ataupun deskripsi. Kalau melibatkan mahasiswa, maka silahkan dipilih mahasiswanya. Kalau tidak, dibiarkan saja kosong. Lalu diklik simpan. Setelah disimpan, nanti akan muncul tulisan berwarna hijau di sini. Data penelitian berhasil disimpan. Kalau seperti ini, kalau kita coba simpan, maka dia akan muncul something went wrong, katanya ya. Nah, ini situsnya sedang bermasalah. Harusnya muncul itu adalah di bagian kanan ada nanti tanda merah gitu ya. Data ini tidak boleh kosong, katanya. Jadi ada misalnya ini kita kosongkan, maka dia akan muncul notifikasi harus diisi. Data tidak boleh kosong, katanya. Oke, itu untuk penelitian bagian penelitian. Nah, kalau yang sudah ada, kita mau lihat, nah klik ini detail data, akan muncul detail data untuk apa yang sudah tersimpan tersebut. Ini dia. Kalau kita mau ubah, ternyata ada yang salah di sini. Kita ubah, maka klik ubah data. Nah, dia bisa diubah juga. Nah, silahkan diubah. Diubah ya. Nah, jangan lupa simpan setelah diubah. Kalau mau menghapus, jangan dihapus karena sudah ada ya. Jadi di bidang ilmu juga tambahkan dokumen, silahkan ini mana yang dibutuhkan. Tapi kalau yang merah ini jangan dipencet. Oke, itu untuk penelitian. Nah, bagaimana dengan artikel, baik yang di jurnal maupun yang di proceeding? Maka itu ada pada bagian publikasi karya ilmiah. Mari kita klik. Sebagian Bapak Ibu mungkin sudah banyak terisi. Sebagian yang lain mungkin masih kosong. Nah, ada yang mungkin bukan Bapak Ibu yang mengisi, tapi sudah terisi. Itu barangkali teman yang satu tim telah menginputkan nama Bapak Ibu ke dalamnya. Dahulu kita bisa mengimport langsung dari Sinta. Tapi sekarang error ya. Sudah lama error. Jadi kita lakukan input manual. Maka caranya adalah dengan mengklik tambah. Nah, ini bagian ini barangkali berguna untuk video ini berguna untuk kalau yang Bapak Ibu sudah terbiasa melakukannya barangkali punya filenya. Tapi bagi teman-teman mahasiswa yang membantu Bapak Ibu, nah ini perlu diperhatikan. Setelah klik tambah nanti, nah ini ada di sini publikasi karyanya itu di bagian apa gitu. Jadi saya ulang ya, lihat klik dulu ini apakah dia berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat atau dari hasil penelitian. Biasanya hanya dua ini ya, atau kewajiban khusus profesor. Nih ada juga yang khusus profesor. Nah, kalau dia hasil penelitian ataupun pemikiran, maka ini ada pilihannya di sini. Maka lihat satu persatu mana yang cocok artikel tersebut. Nah, ini banyak ya. Nah, kebanyakan, tapi tidak semua ya, ini tolong diperhatikan, kebanyakan, bagi adik-adik mahasiswa ini, kebanyakan itu adalah jurnal nasional, jurnal internasional, proceeding seminar nasional, dan proceeding seminar internasional. Kebanyakan pada 4 kategori tersebut.
Walaupun mungkin ada di kategori-kategori yang lain. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tapi yang akan banyak ditemukan nanti di Google Scholar Bapak Ibu kita adalah yang 4 tadi. Jurnal nasional, jurnal internasional, seminar internasional. Maka dicari di sini. Jurnalnya itu juga ada berbagai macam ya. Jurnal nasionalnya, nah nih lihat. Jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks di OAJ. Jurnal nasional berbahasa Inggris terindeks di OAJ gitu. Nah, nanti ini bisa kita ketahui dari PDF jurnal atau artikel tersebut. Nah, kalau hanya jurnal nasional saja ini dia. Tapi kalau jurnal nasional terakreditasi ini dia. Jadi kalau yang sudah masuk Sinta, jurnalnya itu sudah terakreditasi Sinta, maka di sini dia. Jurnal nasional yang sudah terakreditasi Sinta. Kalau yang seminar di bagian ini. Hasil penelitian yang ini ya, bukan poster, dia oral nih. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan dalam seminar internasional. Ini seperti ICM2E, ICOMSET, ICOBIOSE, seperti itu ya. Atau ada juga seminar-seminar yang dilakukan di kampus-kampus lain. Nah, kalau yang nasional juga di sini. Setelah kita klik, misalnya ini kita klik, lalu kita isikan jenisnya. Berarti dia proceeding seminar internasional. Kategori capaian, apakah sebagai pembicara atau sebagai publikasi, atau jenis luaran lainnya, misalnya publikasi. Apakah dia berdasarkan hasil dari penelitian? Misal, dari penelitian saya yang saya buat sebelumnya ini, menghasilkan artikel sebagai luarannya, maka ini saya klik. Bahwasanya artikel yang dipresentasikan di seminar ini adalah hasil ini. Ini adik-adik mahasiswa yang membantu Bapak Ibu dosen, mungkin tidak tahu apakah ini hasil dari penelitian atau tidak. Maka perlu ditanyakan kepada Bapak Ibu dosennya. Atau untuk sementara waktu biarkan saja kosong. Nah dia kalau kosong pun juga tidak apa-apa. Judul artikel, maka diambil judul artikelnya tadi. Nama seminarnya juga, tanggal terbit, penerbitnya siapa, kota penyelenggaraannya, apakah pada seminar tersebut Bapak Ibu menjadi presenter, pembicara gitu ya, pemakalah. Kalau iya diklik iya, kalau tidak berarti dia cuma proceeding. Misalnya kan penulisnya ada 3, yang tampil cuma penulis 1. Maka si ibu penulis 1, dia mencentang keduanya karena dia seminar juga lalu proceeding. Sedangkan penulis 2 dan 3 kan hanya ada di artikel, maka dia cukup mencentang proceeding saja. Maka bahasanya tadi karena dia internasional bahasa Inggris, ISBN-nya kalau ada, ISSN-nya kalau ada, kalau tidak kosongkan saja. Tautan eksternal ini bisa diambil di mana publikasi artikel tersebut. Kopikan tautannya ke sini. Ini boleh kosong. Lalu PDF tadi disimpan, diupload, diambil di sini lalu diupload. Lalu mungkin nama dokumennya disamakan dengan judul artikel kita tadi. Nah, judul artikel. Nih, judul artikel di-copy lalu dimasukkan ke sini. Keterangannya boleh saja kosong. Pilih dokumen. Dokumennya tentu publikasi ya. Tautan dokumen sama juga dengan tautan yang tadi. Boleh disamakan. Penulis kalau ada lebih dari 1 juga silahkan dituliskan di sini. Nah, urutannya kalau ada lebih dari 1, ini ada yang kedua berarti. Kalau tidak bisa diklik ini, diketikkan saja angka 2. Afiliasinya dituliskan, perannya apakah sebagai penulis. Nah, apakah dia corresponding author atau tidak? Kalau iya, maka diklik ini. Apakah melibatkan mahasiswa? Kalau tidak, ya sudah. Dikosongkan saja dan klik simpan. Kalau ada kolaborator eksternal, misalnya di luar institusi, maka kliknya di bagian ini. Klik simpan. Nah, itu gambaran untuk penelitian tadi, untuk publikasi karya. Walaupun nanti cara mencarinya bagaimana Pak, misalnya kalau ada mahasiswa yang membantu, karena dosen mungkin sudah lama publikasinya tersebut, namun belum masuk ke sini, filenya juga simpannya mungkin susah untuk dicari saat ini.
Misalnya di rumah karena WFH gitu ya, sedangkan mahasiswanya membantu dari kampus misalnya. Maka nanti akan kita bahas bagaimana minimal ya mencari publikasi yang tersedia online dari hasil karya Bapak Ibu kita tadi dengan menggunakan Scholar dan Sinta. Nah, yang ketiga adalah paten HKI. Nih, paten HKI, kalau Bapak Ibu ada patennya atau HKI, klik di sini, tambah, ya, melaksanakan kegiatan penelitian, nah, mana yang sesuai, gitu. Silahkan diklik mana yang sesuai, ini ada pilihannya. Memang harus dibaca satu persatu. Adik-adik mahasiswa yang membantu Bapak Ibu dosen mungkin tidak paham, mesti ditanyakan kepada Bapak Ibu dosennya. Caranya adalah adik-adik buka dulu ini, nah, lihat file HKI Bapak Ibu tadi masuk ke bagian mana dia. Kalau tidak tahu juga, coba screenshot ini tanyakan ke Bapak Ibunya. Ini HKI ini masuk ke bagian mana? Seperti itu. Oke, lalu file dokumennya dan seterusnya. Kalau lebih dari satu orang, maka tambahkan sama seperti tadi. Lalu disimpan. Oke, itu untuk pelaksanaan penelitian. Hal yang sama juga akan berlaku untuk pelaksanaan pengabdian. Ya, untuk penunjang juga Bapak Ibu tinggal mengikuti instruksi yang ada di dalamnya. Reward juga, beasiswa, kesejahteraan, tunjangan gitu ya. Nah, sampai di situ. Yang agak khusus mungkin nanti ini ada video satu lagi untuk bagaimana, ini internal ya, untuk adik-adik yang, untuk tim yang mensupport. Bagaimana sih cara kita mencari publikasi Bapak Ibu dosen. Mungkin nanti video berikutnya akan menjelaskan tentang itu. Walaupun yang lebih baik itu adalah kalau Bapak Ibu dosen punya dokumentasi yang baik, maka file-file tersebut diberikan kepada tim yang menginputkan. Kalau tidak, ya kita bisa cari secara online. Untuk publikasi karya. Khusus untuk publikasi karya. Karena kalau penelitian kadang dia akan tertutup ya di aplikasi SIM LP2M, hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu dosen, atau di aplikasi SIM Liptakmas, itu juga diakses oleh dosen. Itu kan biasanya ada di situ. Riwayatnya juga. Jadi untuk penelitian dan pengabdian tadi bisa diambilkan dari dua SIM tersebut. Sedangkan publikasi karya karena dia bersifat open access terbuka, maka bisa dicari di Google Scholar dan Scopus ataupun Sinta. Untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.